A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahibah, sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di mana kesempatan ini kita masih diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang berlimpah ruah, yang tidak pernah putus-putus, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidaklah kalian akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah, karena demikian banyaknya. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk sharing, berkongsi dalam syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Yang mana pada kesempatan ini kita masuk pada hikmah yang ke-12 berkaitan dengan tema uzlah adalah pintu tafakkur. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah rahimahullah. Beliau mengatakan ma nafa'al qalbi syai'un mithla uzlati yadkhulu biha maidani fikr. Sebagaimana yang dimaksud adalah tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana uzlah untuk masuk ke dalam medan tafakkur. Bapak, Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahibah, ikhwan, akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kalam hikmah dari yang pertama sampai kepada yang 11 yang lalu telah memberikan kepada kita gambaran tentang kepribadian tauhid yang halus-halus. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mau berada di dekat sisinya, sangat ingin untuk mencapai kepribadian yang demikian. Dalam membentuk kepribadian itu, dia gemar mengikuti landasan syariah, rajin beribadah, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Dia sering bangun pada malam hari untuk melakukan salat tahajud dan selalu melakukan puasa-puasa sunnah. Dia menjaga tingkah laku dan akhlak dengan mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari kesungguhannya itu terbentuk kepadanya pribadian yang senantiasa tunduk patuh. Pribadian muslim yang baik. Walau demikian dia masih belum mencapai kepada kepuasan dan kedamaian. Dia masih tidak mengerti tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan yang timbul di kepalanya, sesuatu yang tidak mampu diuraikannya. Dia telah bertanya kepada mereka yang alim, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jika ada jawaban yang baik yang disampaikan kepadanya, dia tidak dapat menghayati apa yang diterangkan itu. Dia mencoba untuk mengkaji kitab-kitab tasawuf yang besar-besar. Ulama tasawuf telah memberikan penjelasan yang mampu diterima oleh akalnya. Namun dia masih merasakan kekosongan di sudut hati di dalam dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia telah sampai kepada batas nalar akalnya. Pada hikmah yang ke-12 ini, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa yang budiman, memberikan petunjuk kepada orang yang gagal mencari jawaban dengan kekuatan akalnya. Jalan yang disarankan adalah uzlah.
atau mengasingkan diri dari orang-orang banyak. Jika dalam suasana biasa, akal tidak mampu untuk memecahkan dinding kebuntuan, maka dalam suasana uzlah, hati mampu membantu akal untuk bertafakur, merenungkan sesuatu yang tidak bisa difikirkan oleh akal biasa. Uzlah yang disarankan oleh hikmah ke-12 ini bukanlah uzlah sebagai satu cara hidup yang terus-menerus. Tapi uzlah yang dimaksud adalah sebagai satu bentuk latihan kejiwaan untuk memantapkan rohani agar amalnya dapat menerima pancaran nur qalbu. Karena tanpa cahaya nur qalbu tidak mungkin akal dapat memahami hal-hal ketuhanan yang halus-halus. Dan oleh karenanya tidak akan diperoleh keimanan dan tauhid yang hakiki. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dimaksud adalah jenis ruhani atau nurani, yaitu hati yang memiliki kemampuan mengeluarkan nur jika berada di dalam keadaan suci bersih. Nur yang dikeluarkan oleh hati yang suci bersih itu akan menerangi otak yang ada di kepala kita, yang menjadi kendaraan bagi akal. Akal yang diterangi oleh nur akan dapat mengimani perkara-perkara gaib yang tidak dapat diterima oleh hukum-hukum logika. Beriman kepada sesuatu yang gaib menjadi jalan untuk mencapai tauhid yang hakiki. Nabi Muhammad SAW sebelum baginda diutus sebagai Rasul pernah juga mengalami kebuntuan akal tentang hal-hal ketuhanan itu. Pada waktu itu banyak pendeta Nasrani dan Yahudi yang arif tentang hal tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pergi kepada mereka untuk mendapatkan jawaban yang mengganggu pikiran baginda SAW. Sebaliknya, baginda telah memilih jalan uzlah. Sehingga ketika baginda SAW berusia 36 tahun, baginda melakukan uzlah di Gua Hira. Baginda SAW tinggal sendirian di dalam gua yang sempit dan gelap. Terpisah dari istri dan anak-anak, keluarga, masyarakat, hingga cahaya matahari pun tidak mendekati baginda Rasulullah SAW ketika itu. Perbuatan uzlah yang demikian menjadikan baginda Rasulullah SAW melakukannya secara berulang-ulang sehingga umur mencapai usia 40 tahun. Latihan uzlah yang baginda lakukan dari umur 36 sehingga 40 tahun itu telah memantapkan rohani baginda Rasulullah SAW sehingga siap untuk menerima tanggung jawabnya sebagai Rasul. Latihan kejiwaan sewaktu melaksanakan atau menjalankan uzlah telah mensucikan hati baginda Rasulullah SAW dan meneguhkannya sehingga hati itu mampu menerangi akal untuk menafsir wahyu-wahyu Allah SWT secara halus dan lengkap. Wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam hanyalah singkat, tetapi Rasulullah SAW dapat menghayatinya, memahaminya dengan tepat, mengamalkannya dengan akurat, dan menyampaikan kepada umatnya dengan tepat meskipun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membaca ataupun menulis. Begitulah kekuatan dan kebijaksanaan yang lahir daripada latihan ketika uzlah. Tanpa latihan dan persiapan yang cukup, maka seseorang tidak akan masuk ke dalam medan tafakkur tentang ketuhanan. Orang yang masuk ke dalam medan ini tanpa persiapan dan kekuatan akan menemui kebuntuan. Jika dia masih juga menabrak tembok kebuntuan itu, dia akan jatuh ke lembah jurang menjadi gila. Orang awam dalam suasana tugas utama adalah mengurus kehidupan sehari-hari. Sedangkan tugas sambilannya adalah menghubungkan diri dengan Allah SWT. Itulah yang banyak dipahami oleh masyarakat awam pada hari ini. Sedangkan orang yang berada di dalam suasana inti senantiasa ada waktu untuk melakukan kegiatan apa saja, tetapi sulit mencari kesempatan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini jika diperingatkan supaya mengurangi kegiatan kehidupannya dalam kehidupan konteks duniawinya serta memperbanyak aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah SWT, mereka memberi alasan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat baginda SAW tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini lupa atau tidak mengerti bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapat wisal atau penyerapan hal yang kekal. Hati mereka tidak terpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada awal dakwah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melakukan uzlah di malam hari di atas bukit untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sampai bengkak-bengkak kaki baginda SAW dan juga kaki para sahabat beliau. Para sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyam al-lail fi awwal hadhihi as-surah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawlan hatta intafakhat aqdamuhum
wa amsakallahu azza wa jalla khatimataha 12 syahran thumma anzalallahu azza wa jalla at-takhfifa fi akhir hadhihi surah fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da an kana fariidatan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mewajibkan salat malam pada permulaan surat ini, yaitu surah Al-Muzammil. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menegakkan salat malam dengan sekuat tenaga sampai telapak kaki mereka bengkak-bengkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menahannya yang ujungnya 12 bulan. Lalu Allah azza wa jalla menurunkan keringanannya pada akhir surah ini, sehingga salat malam yang semula hukumnya wajib menjadi sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, juga Ad-Darimi. Kesibukan mengurus kegiatan sehari-hari tidak membuat mereka lupa kepada Allah SWT walau sedetik pun. Orang yang mata hatinya masih tertutup dan cermin hatinya tidak menerima pancaran nur sir, tidak mungkin hatinya berhadapan dengan Allah SWT ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah SWT. Orang yang insaf akan kelemahan dirinya, mereka akan mengikuti jalan yang dirintis oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat, yaitu memisahkan diri dengan semua jenis kesibukan, terutamanya mendekatkan diri pada Allah itu di waktu 1/3 malam yang terakhir. Tidak ada hubungan dengan orang banyak ketika itu. Tidak dikunjungi dan tidak mengunjungi. Tidak ada surat kabar, tidak ada handphone, tidak ada radio, tidak ada televisi. Tidak ada hubungan segala hal sesuatu kecuali hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tariqat tasawuf, amalan uzlah dilakukan dengan sistematik dan latihan yang demikian yang dinamakan sebagai suluk. Orang yang menjalani suluk dinamakan sebagai murid atau salik. Si salik hanya menghabiskan waktunya di dalam bilik khalwat dengan diawasi dan dibimbing oleh gurunya. Latihan melakukan suluk memisahkan salik dengan hijab yang paling besar bagi orang yang baru memahami dan juga menjalani jalan kejiwaan, yaitu pergaulannya dengan banyak orang. Imannya belum cukup teguh dan mudah menerima rangsangan dari luar yang dapat menggelincirkannya untuk melakukan maksiat dan melalaikan hatinya dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dipisahkan dari dunia luar, jiwanya menjadi lebih aman dan tentram untuk mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, sewaktu melaksanakan uzlah, bersuluk atau berkhalwat, seorang murid atau salik bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah memerangi hawa nafsunya dan juga menjauhkan dirinya dari tarikan-tarikan dunia. Dia memperbanyak salat, puasa dan berzikir. Dia mengurangi waktu tidur karena memanjangkan waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Kegiatan beribadah dan pelepasan ikatan nafsu dan duniawi akan menjernihkan cermin hatinya. Hati yang suci bersih menuju ke alam gaib, yaitu alam malakut. Hati mampu menerima isyarat-isyarat dari alam gaib. Isyarat yang diterimanya hanyalah sebentar, tetapi cukup untuk menarik minatnya dalam mengkaji apa yang ditangkap oleh hatinya itu. Terjadilah diskusi yang produktif antara pikirannya dengan dirinya sendiri. Pada waktu yang sama dia menjadi penanya dan penjawab, murid dan pengajar. Diskusi dengan diri sendiri itu dinamakan sebagai tafakkur. Wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bapak Ibu hadirin sekalian, ikhwan akhwat, sahabat sahibat yang dirahmati dan kasih oleh Allah Subhanahu. Pertanyaan-pertanyaan akan timbul di dalam pikirannya. Namun pikirannya tidak dapat memberikan jawaban. Ketika pikirannya meraba-raba mencari jawaban, dia mendapat bantuan dari hatinya yang sudah suci bersih. Hati yang berada dalam keadaan seperti ini mengeluarkan nur yang menerangi akal. Lalu jalan pikirannya kembali menjadi terang. Sesuatu persoalan yang pada awalnya difikirkan rumit dan mengelirukan, tiba-tiba menjadi mudah dan terang. Dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya mengenai persoalan yang dulunya mengacaukan pikiran dan jiwanya. Dia menjadi tambah berminat untuk bertafakur, menguraikan segala kekusutan yang tidak dapat diuraikannya selama ini. Dia gemar merenung tentang segala persoalan dan berdiskusi dengan dirinya, menghubungkannya dengan Tuhan, sehingga dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya. Semakin dia bertafakur, semakin terbuka kegelapan-kegelapan yang menutupi pikirannya itu. Dia mulai memahami hakikat hubung kait antara makhluk dengan Tuhan.
rahasia energi ilahi di dalam perjalanan alam, dan sebagainya. Isyarat-isyarat tauhid yang diterima oleh hatinya itu membuat mata hatinya melihat pengaruh tangan Allah Subhanahu wa taala di alam maya ini. Dia dapat melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gubahannya, lukisannya, hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya. Hasil dari kegiatan tafakur tentang Tuhan membawanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akalnya. Makrifat secara akal menjadi kemudi baginya untuk mencapai makrifat secara dzauq. Bapak Ibu hadirin, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahabat, pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu, bahwa di dalam pengajian ketuhanan, akal fikiran harus tunduk mengakui kelemahannya. Akal harus menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak mampu memahami persoalan-persoalan gaib. Oleh karena itu, akal fikiran perlu meminta kepada bantuan hati. Hati perlu dipoles supaya bercahaya. Dalam proses memoles hati itu, akal fikiran tidak boleh banyak mengemukakan hujah. Hujah akal memperlambat proses pemolesan hati. Sebab itulah pada hikmah yang ke-12 ini, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menganjurkan supaya kita mengasingkan diri. Di dalam suasana pengasingan, nafsu akan menjadi lemah. Dan akal tidak lagi mengikuti perintah telunjuk nafsu. Barulah hati dapat mengeluarkan cahayanya. Cahaya hati menerangi alam gaib. Apabila alam gaib sudah terang benderang, barulah akal mampu memahami hal ketuhanan yang tidak mampu diuraikan sebelumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan perempuan, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahibah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu suasana ketika turunnya ayat di malam hari, yaitu surah Ali Imran, yang Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang ketika itu bersama dengan baginda, celakalah orang yang membaca ayat ini kemudian tidak memikirkan tentang fenomena-fenomena yang berlaku di alam semesta. Yang menjadikan kemudian dia beriman. Yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengamatannya, perenungannya terhadap ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Dan kemudian lidahnya senantiasa berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingati Allah SWT ketika duduk, ketika berbaring dan ketika dia berdiri, ketika duduk dan ketika dia berbaring. Dan kemudian diteruskan dengan tafakkur terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT termasuk penciptaan dirinya sendiri itu. Barulah dia akan memahami hakikat. Maka disebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia bertafakur kepada apa-apa yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah SWT yang ada di langit dan di bumi itu, kemudian Rabbana, dia mengenali Tuhannya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dalam ciptaanmu itu yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Baik yang berkaitan dengan sesuatu yang nampak baik secara keduniawian, dari pandangan-pandangan zahir manusia, maupun nampak buruk dalam pandangan-pandangan zahir manusia itu. Tapi dalam pandangan batinnya, yang senantiasa berhubungan dengan Allah, apapun semuanya itu adalah dilihat datang dari Allah SWT adalah yang terbaik. Karena tidak ada satupun yang datang daripada Allah kecuali yang terbaik. Mudah-mudahan dengan demikian semakin memantapkan iman kita, sehingga menjadikan kita senantiasa meyakini apa yang datang daripada Allah SWT secara mutlak kebenarannya, dan kemudian mengakui bahwa apa yang datang daripada dunia boleh jadi adalah sesuatu yang salah. Boleh jadi adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak memiliki pengetahuan mengenai. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, saudara-saudari, pemirsa yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi oleh Allah SWT dalam syarah kitab Al-Hikam yang selanjutnya. Hikmah yang ke-13 yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin meningkat
dari satu tangga kepada tangga yang lain, dan semakin kita memahami hakikat sesungguhnya tentang tauhid, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentang diri kita dan jati dirinya, tentang Al-Qur'an Al-Karim, tentang sunnah dan juga kepribadian baginda Rasulullah SAW, dan juga tentang kehidupan di alam semesta. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.